Selamat siang Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja UTG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Widya Mandira Kupang. Perkenalkan, nama saya Haronima Kristiana Takaib, SPD, asal sekolah SMPN Satap Deruk, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya mengadakan praktek pembelajaran layanan bimbingan klasikal. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, syukur puji Tuhan kalau kita bertemu di tempat ini masih dalam keadaan sehat, ya. Dan baiklah, sebelum kita mulai, kita kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, jadi siswa siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Siapa? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Utara, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Ya, terima kasih kepada Nancy yang sudah memimpin kita dalam doa. Teguh Profil Pancasila. Teguh Profil Pancasila. Protek, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. Kalian dulu. Sebelumnya kita mau cek kehadirannya kalian dulu. Yang pertama, Agustinus Basri, Ibu Alfiana Halden, Angelina Kartika, Angelina Nurlela, Hadir. Aprianus Jelahung, Hadir. Lasus Bandung, Hadir. Dionisi Serani Warman, Hadir. Gresian Labang, Hadir. Gresian Dero, Hadir. Oke, itu sangat senang dengan kehadirannya kalian hari ini. Puji Tuhan, kalian semua hadir hari ini. Jadi, mudah-mudahan ini ke depan kehadirannya kalian itu kalian harus bertahan terus ke depan. Jadi, oke. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin untuk menyampaikan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas di sini, Ibu ingin bertanyakan kepada kalian selama pembelajaran apa yang harus kamu lakukan. Ya, silakan berdiri. Fokus, ya. Selama proses pembelajaran itu yang pertama itu fokus. Silakan duduk. Ada yang lain lagi selain fokus? Ya, coba belakang. Nah, melihat, ya. Fokus melihat. Apa lagi? Coba. Lagi. Mendengar. Apa lagi ya, Pak? Ya, konsentrasi. Ya, jadi yang tadi sudah kalian sebut itu adalah merupakan proses pembelajaran saat dalam ruang kelas yang kalian lakukan.
pertama itu adalah harus apa? Fokus. Terus apa? Mendengar. Setelah mendengar itu apa lagi? Konsentrasi. Jadi itu merupakan proses pembelajaran yang harus kamu lakukan selama kegiatan layanan kita hari ini. Jadi Ibu mau sampaikan dulu topik ya. Jadi topik kita hari ini tentang pentingnya disiplin belajar. Pentingnya disiplin belajar. Jadi kalian sudah tahu disiplin kan? Kira-kira disiplin yang kalian lakukan itu di sekolah itu seperti apa? Disiplin yang kalian lakukan di sekolah. Ya coba. Datang sekolah tepat waktu. Ya coba. Ya. Berpakaian seragam yang lengkap. Coba yang lain. Membentuk karakter yang baik. Ya, membentuk karakter yang baik. Ya, jadi itu merupakan contoh disiplin yang ada di sekolah. Selain itu, disiplin itu terbagi menjadi 3, yaitu disiplin di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Itu seperti penjelasannya. Sekarang Ibu mau sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu mengetahui pentingnya disiplin belajar sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam meraih prestasi. Itu merupakan tujuan umum. Nah, selain tujuan umum ada tujuan khusus. Tujuan khusus di situ ada 2, yaitu peserta didik memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar. Yang kedua, peserta didik harus memahami pengertian dan tujuan dari disiplin belajar. Jadi ada 2 tujuan yang kali ini harus kita bahas. Ya, okay. Jadi sekarang kita masuk pada tahap inti. Di sini nanti Ibu tayang videonya. Sebelum Ibu tayang video, Ibu mau sampaikan kepada kalian. Nanti video yang Ibu tayang, kalian perhatikan. Setelah itu ada soal yang Ibu mau bagikan kepada kalian. Nanti kerjanya berkelompok. Jadi silakan kalian perhatikan video yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar bimbingan konseling terkait dengan disiplin belajar. Yuk kita simak penjelasannya. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen
Selanjutnya, yang kelima, mengelompokkan tugas-tugas. Buatlah daftar tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, jangan menunda-nunda tugas, karena jika ditunda-tunda akan semakin menumpuk. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan disiplin belajar. Jadi guys, yuk disiplin belajar untuk masa depan lebih cerah. Kalian sudah nonton video tadi tentang disiplin belajar, Jadi sudah nonton video tentang disiplin belajar. Nah, sebelumnya kalian bentuk dulu dalam kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Jadi kalian hitung dulu. Di sini ada 3 kelompok, 3 kelompok. Ya, jadi ini ada lembar kerja yang harus kalian kerja sesuai dengan video yang kalian nonton. Di sini ada 3 kelompok. Dan kalian tulis nama kelompok, lalu kalian pada kertas yang saya Bang, taruh aku. Oke, kalau semua sudah selesai kelompok kerja, silakan tiap kelompok maju, yang khusus maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Lalu dari kelompok lain silakan memberi pertanyaan, pendapat. Itu 2 kelompok yang ada. Kalau kelompok yang presentasi hasilnya di depan, berarti kelompok lain bisa kasih masukan. Ya, jadi baik, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang Bu. Dan mereka selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman saya di kelompok 1 dan kesempatannya hasil membaca. Bagaimana teman-teman Anda dalam disiplin belajar? Disiplin belajar adalah merupakan sikap seseorang yang dapat mengubah tingkah laku dan mengubah karakter menjadi baik.
Yang kedua, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti bimbingan tentang pentingnya disiplin belajar? Kami merasa senang karena kami bisa mempelajari pentingnya disiplin belajar. Contohnya, pertama, meningkatkan kebiasaan yang baik, motivasi diri, mengatur waktu, dan membuat jadwal belajar. Yang ketiga, apa harapan Anda ke depan setelah mendapatkan materi tentang pentingnya disiplin belajar? Harapan kami ke depan materi tentang disiplin belajar lebih memudahkan agar kami bisa memahami disiplin belajar untuk mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Bisa saja hasil diskusi kami apakah teman-teman yang pertama dan memberikan waktu dan kesempatannya. Ya, jadi baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, lalu teman-teman dari kelompok 1 sudah memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberi pertanyaan. Jadi silakan yang mau memberi pertanyaan, silakan. Dari kelompok kami ingin bertanya, sebutkan 5 cara agar kita belajar dengan baik. Yang pertama, tinggalkan kebiasaan yang buruk dan yang tidak baik. Yang kedua, motivasi diri. Ketiga, mengatur waktu. 4, membuat jadwal belajar. Yang kelima, mengelompokkan tugas-tugas. Apakah jawabannya sesuai? Jadi baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Jadi baik, sekali. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang Guru BK, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Supaya tidak membacakan waktu, saya berikan kepada teman saya Santi dan Desi untuk membaca. Nomor 1. Bagaimana perasaan Anda tentang disiplin belajar? Pemahaman kami tentang disiplin belajar luas. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur dan tidak menyia-nyiakan waktu belajarnya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti bimbingan tentang pentingnya disiplin belajar? Perasaan kami setelah mengikuti bimbingan disiplin belajar adalah kami ingin berdisiplin, baik berdisiplin terhadap waktu maupun waktu di sekolah. Apa harapan Anda ke depan setelah mendapatkan materi tentang pentingnya disiplin belajar? Harapan kami ke depannya, kami ingin merubah karakter kami yang tidak baik menjadi baik. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ingin bertanya. Silakan kami kasih waktu dan kesempatannya. Jelaskan bagaimana cara Anda tetap disiplin. Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Tinggalkan kebiasaan buruk dan yang tidak baik. Apakah jawaban sesuai? Sesuai. Mungkin dari kelompok 3. Apa pentingnya disiplin belajar dalam nilai prestasi? Baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Disiplin belajar akan membentuk karakter dan tanggung jawab. Apakah jawaban sesuai? Sesuai. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya. Silakan kami kasih waktu dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus terhadap kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kepada kelompok 3, sekarang kita membuat kesimpulan tentang pentingnya disiplin belajar. Dari sini kesimpulan yang pertama di sini adalah
Disiplin belajar itu adalah sikap mental yang mengandung kerelahan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Dan yang kedua itu adalah tujuan dari disiplin belajar. Jadi tujuan dari disiplin belajar itu ada hal-hal yang harus perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Yang kedua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman. Yang ketiga, belajar harus siap mental. Yang keempat itu harus mengikuti segala peraturan. Dan yang kelima, harus memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi baik, itu kesimpulan yang Ibu ambil. Jadi di sini Ibu ada menyiapkan lembar evaluasi hasil. Jadi lembar evaluasi hasil ini nanti kalian kerjakan sejauh dari awal pertemuan kita masuk pada inti. Di sini ada penilaian hasilnya. Jadi pertama, kalian perhatikan ada identitas nama siswa, kalian harus isi nama yang jelas, kelas, lalu kalian beri tanda centang. Di situ. SS itu sangat setuju. Jadi pernyataannya di situ, kalau memang sangat setuju, kalian beri tanda centang di bagian SS. Bagian S setuju. Nanti ada, kalian baca saja. Jadi Ibu bagikan supaya kalian langsung mengisi. Silakan kembali di sini. Sudah?
Ya, jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita, Ibu memberi sedikit penguat untuk kalian. Jadi disiplin belajar itu sangat penting untuk kehidupan kalian. Jadi dalam pribadinya seseorang itu harus membutuhkan disiplin. Jadi hidup tanpa disiplin berarti itu bukan manusia. Jadi kita sebagai manusia itu kita harus hidup dengan disiplin. Terlebih kamu yang menjadi seorang pelajar itu harus disiplin. Baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Tentu kalian sudah tahu, sudah menjawab semua contoh-contoh disiplin. Baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat sudah kalian jawab. Jadi harapan ibu ke depan kalian harus tingkatkan disiplinnya kalian. Dari hal yang tidak baik kalian harus merubah ke hal yang baik. Yang dulunya kalian tidak menggunakan sepatu, kalian harus merubah sudah menggunakan sepatu, menggunakan seragam yang rapi. Datang sekolah harus tepat waktu. Jadi itu harapan ibu supaya kalian ke depan yang datang sekolah itu masih tunggak waktunya sampai 5 menit baru masuk kelas. Ibu harap supaya tinggalkan semuanya. Jadi itu sudah membuat untuk kalian. Dan ibu mau sampaikan materi layanan kita untuk minggu depan. Itu nanti kita berbicara tentang manfaat dari disiplin belajar. Apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah. Ya. Jadi baik, sebelum kita akhiri ibu minta, karena tadi awal kita mulai dengan berdoa, toh? Ya. Jadi tadi yang memimpin doa itu perempuan, jadi yang mengakhiri doa penutup itu ibu Mika yang akhir. Ya, coba yang laki-laki siapa yang siap berdoa? Ya, bagus, silakan. Satu orang tidak tahu berdoa. Ya, semuanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang terlebih dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria,